Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Judira, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membahas tentang qawaid fikih dan kaidah kebijakan seorang pemimpin. Sebelum kita menginjak ke pokok permasalahan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang definisi kaidah fikih. Secara etimologis, kaidah dapat diartikan sebagai dasar, basis, atau pondasi. Sedangkan fikihiyah atau fikih dapat diartikan sebagai paham atau memahami. Namun, secara terminologis, qawaid fikihiyah merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Adapun para tokoh memberikan pendapat seperti Abu Jahrah dan Imam Syuuti. Abu Jahrah memberikan pendapat qawaid fikihiyah merupakan kumpulan hukum serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya. Adapun Imam Syuuti mengartikan bahwa hukum kuli yang meliputi bagian-bagiannya. Manfaatnya yaitu yang pertama memberikan kemudahan dalam menentukan hukum untuk kasus yang baru dan tidak jelas nasnya. Yang kedua, memberikan kepastian hukum, dan yang ketiga, menyediakan panduan yang lebih praktis berdasarkan nas. Adapun hubungannya dengan ilmu lain, yaitu hubungan qawaid fikihiyah, fikih dan usul fiqh beserta qawaid usuliyahnya tidak dapat dipisahkan. Ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syara atau fikih, yaitu ilmu-ilmu tersebut membicarakan tentang hukum syara. Selain itu juga, di sini saya akan membahas tentang kaidah kebijakan seorang pemimpin. Kebijakan dapat diartikan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, adapun cara mengambil keputusan yaitu mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan. Artinya ketika kita mengambil keputusan, kita harus melihat keputusan ini tidak berpihak kepada siapapun, baik itu kepada diri kita sendiri ataupun suatu kelompok. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan suatu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan atau profesi si pemimpin. Secara umum, kebijakan adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perilaku seseorang. Dalam hal ini, seorang yang dimaksud bisa saja seorang pejabat, seorang pemimpin, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Adapun proses menentukan tujuan dari sistem ini dan melaksanakan tujuan tersebut, yang pertama pengambilan keputusan menyangkut apa yang menjadi tujuan sistem tersebut. Yang kedua, kebijakan-kebijakan umum menyangkut distribusi dan alokasi nilai-nilai di dalamnya. Yang ketiga, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan kekuasaan dan wewenang untuk membina kerjasama dan mengatasi konflik yang muncul. Seperti juga dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 26 tentang seorang pemimpin yang menyatakan seperti ini. Artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.